Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo lagi. Enggak usah perkenalan ya, Pak. Nama saya Muhammad Emil Mustafa dan apa namanya? Saya akan presentasi. Nah, iya, presentasi sama demo untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Judulnya adalah Analisis Perbandingan Kinerja Transfer Learning Mobile Net V2 dan Efisien Net B0 untuk klasifikasi jenis kendaraan menggunakan computer vision. Nah, tema yang saya pilih adalah klasifikasi jenis kendaraan menggunakan pendekatan computer vision. Saya memilih topik ini karena perkembangan kendaraan saat ini semakin beragam. Tidak hanya mobil dan motor biasa, tetapi juga terdapat pesawat, kapal, kereta, auto atau beca lah ya. Atau enggak kalau lebih terkenalnya itu tuk-tuk dari Thailand gitu loh. Nah, oke. Dengan banyaknya variasi tersebut, proses identifikasi secara manual tentu membutuhkan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, saya mencoba memanfaatkan teknologi deep learning agar komputer dapat mengenali jenis kendaraan secara otomatis hanya berdasarkan sebuah gambar. Selain itu, penelitian ini tidak hanya membangun model klasifikasi, tetapi juga membandingkan dua arsitektur transfer learning yang cukup populer, yaitu Mobile Net Field 2 dan Efficient Net Band 0, sehingga dapat diketahui model mana yang memberikan performa lebih baik pada dataset yang digunakan. Untuk pribadi, kenapa saya pilih dataset ini? Karena sebelumnya saya belum pernah pakai. Ya, jadi saya pengen cari yang baru. Intinya gitu. Selanjutnya, ada penjelasan alur teknis. Nah, dataset yang digunakan merupakan vehicle image dataset yang terdiri dari 7 kelas kendaraan, yaitu auto rickshaw, bikes, cars, motorcycle, plane, ship, and trains. Nah, jumlah keseluruhan datasetnya ada sekitar 5.587 gambar dengan distribusi yang relatif seimbang pada setiap kelas. Sebelum proses pelatihan dilakukan, seluruh gambar mulai tahap preprocessing. Tahap pertama adalah mengubah ukuran gambar menjadi 224 kali 224 piksel agar sesuai dengan ukuran input MobileNet atau EfficientNet. Selanjutnya dilakukan normalisasi menggunakan fitur pre-processing. Kita lihat aja ininya. Ada alurnya kok. Nah, ini nih. Nah, ini jadi mulainya di studi kasus, lah langsung pengumpulan dataset, preprocessing dulu, lalu di split datasetnya untuk di training sama validasi untuk kedua apa ini namanya, algoritma bukan algoritma sih namanya, apa sih, transfer learning, arsitektur transfer learning. Nah, habis di training untuk kedua transfer learning ini kayak MobileNet sama EfficientNet. Nah, lalu di fiturnya itu diekstraksi apa aja yang bakal diiniin, langsung di fine tuning agar modelnya bisa berkembang lebih baik gitu loh. Nah, selanjutnya ada evaluasi model, akurasi, loss, presisi, recall, F1 score, confusion matrix, dan selainnya. Lalu setelah itu dilakukan perbandingan kinerja model, lalu dilakukan prediksi jenis kendaraan. Nah, jadi yang pertama tuh yang kita dilakukan tuh adalah MobileNet. Nah, mobilnya itu arsitektur CNN yang ringan dan dirancang untuk perangkat dengan sumber daya komputasi terbatas. Sedangkan efisiennya Beno yang menggunakan metode compound scaling sehingga mampu menghasilkan akurasi tinggi dengan jumlah parameter yang tetap efisien. Kedua model dilatih menggunakan dua tahap. Tahap pertama fitur ekstraksi, yaitu membekukan seluruh bobot model dasar dan hanya melatih classifier baru. Sedangkan untuk dilakukan fine tuning, yaitu membuka beberapa layer terakhir agar model dapat mempelajari karakteristik khusus dari dataset kendaraan. Nah, untuk proses pelatihan digunakan optimizer Adam dengan fungsi loss kategorikal cross entropy. Sedangkan evaluasi model dilakukan menggunakan beberapa metrik yaitu akurasi loss, presisi, precision, recall, F1 score, klasifikasi report serta conversion matrix. Kalau untuk di ininya di PNDB-nya atau di notebooknya, saya udah bikin semuanya sudah sampai beres. Dan ini tuh parsialnya saya jelasin juga. Pertama import, lalu konfigurasi ya seperti yang tadi dijelasin. Terus
Ini ada 7 kelas dan 5 ribuan dataset. Distribusi kelasnya hampir merata ya. Bisa dilihat di sini, tinggal yang kurang tuh mobil sama pesawat. Nah, ini ada contoh dari isi datasetnya. Nah, membagi dataset, generatornya, terus ini efisien. Nah, ini yang di trainingnya bakalan ada di 4470 dan di validasinya ada di 1117. Nah, ini dibuat dulu modelnya untuk mobilnet, terus ringkasan model, dan ini agak banyak ya. Nah, ini parameter yang dipakai, trainable parameternya sama non trainable parameternya. Terus langsung di compile, lalu di callback. Nah, ini ada ini ya. Terus kita langsung ke training langsung nih. Nah, habis di training ini lumayan 25 menit ya untuk 15 ya. Nah, habis di training kita visualisasi nih mobile net akurasinya. Dilihat nih, trainingnya tuh cenderung naik ke 1. Jadi akurasinya tinggi gitu. Sedangkan validasinya mengikuti walaupun tidak terlalu kayak seperti ini yang mendekati 1. Nah, untuk visualisasi lossnya dia hampir mengatakan nol untuk training lossnya, sedang validasi menutur gitu. Seperti yang akurasi. Habis di ini kita langsung fine tuning nih untuk buat apa sih namanya yang tadi tuh? Untuk layer terakhir gitu agar model dapat mempelajari karakter khusus dari dataset kendaraan. Di fine tuning dengan 5 epoch. Lalu kita lihat validasi dan trainingnya sekarang naik. Jadi sebenarnya sama, cuman lebih jelas gitu. Ini jatuh habis di fine tune ini. Bisa dilihat ini tuh mendekati 0,99 dan akhirnya itu di 0, ini sebelum sebelum banget 0,99 dan validasi dan training itu mengikuti bareng gitu di akhirnya tuh. Sedangkan loss fine tuningnya juga sama. Nah, dia tuh di 0,4 dan untuk training lossnya itu lebih turun lagi kayak di 0,3 atau 2. Nah, kita simpan dulu, habis itu kita langsung ngebangun untuk efisien net, diringkas dulu modelnya, apa dulu yang ini panjang banget. Di compile, callback training juga, lalu training efisien sama pakai Epoch 15. Bedanya 5 menit. Dan kita lihat grafik akurasinya cenderung sama seperti yang tadi. Nah, jadi training akurasinya naik di hampir ke 1 juga, validasinya juga sama di 0,9 ke atas. Terus grafik lossnya juga dia cenderung ketemunya di epoch 5. Nah, terus kita fine tuning lagi seperti yang tadi 5 epoch, lalu dihasilkan ini nih, training akurasinya tuh menanjak tapi langsung turun lagi gitu loh di epoch 4 tuh. Tapi validasinya tetap di atas. Sama juga untuk fine tuning untuk lossnya. Terus kita ada data testingnya. Nah, kita evaluasi mobilnet mendapatkan lossnya 0,0107 sedangkan akurasinya 95%,66. Nah, sedangkan efisien net bisa dilihat ini lebih tinggi daripada mobilnet, yaitu akurasinya 99,71%. Nah, sedangkan lossnya 0,0205. Nah, terus kita prediksi dan ini klasifikasi robotnya bisa dilihat hampir semuanya satu gitu loh. Artinya akurat gitu. Kita langsung masuk aja. Iya, sama ini mau efisien net, matrix gitu, konversi matrix. Nah, ini untuk lengkapnya lebih panjangnya. Nah, kita langsung ke ini aja. Sebenarnya ini nggak usah ya. Karena saya udah punya prediksi 10 gambar acak dan rata-rata semuanya bisa menjawab dengan benar. Wah, motorcycle 99, ini beca atau tuk-tuknya 100%, sepeda 95. Ya rata-rata di 98 gitu. 98 ke atas. Nah, ini yang saya coba sendiri untuk satu aja. Ini vehicle shift dan ini confidence-nya tinggi. Kita coba kalau semisal yang lain, kita pakai mobil cars ininya dan ini car doang. C-nya gede. Kita anggap karena tadi di kartu 700 berapa ya? Kita 750 deh. Nah, bisa dilihat
Ini mobil dan confidence untuk AI levelnya tuh di 99,86%. Nah, apa sih model yang digunakan? Model yang digunakan adalah EfficientNet. Nah, karena EfficientNet itu lebih baik gitu, makanya kita gunakan EfficientNet. Nah, mungkin cukup sekian, walaupun penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Dataset digunakan hanya terdiri dari 7 kategori kendaraan dan sebagian besar gambar memiliki kualitas yang cukup baik. Apabila model diterapkan pada kondisi dunia nyata, misalnya pencahayaan yang buruk, objek tertutup, atau sudut pengambilan gambar yang ekstrim, performa model kemungkinan akan mengalami penurunan. Kedepannya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan dataset yang lebih besar, menambahkan jumlah kategori kendaraan, serta mengimplementasikan objek detection agar mampu mendeteksi lebih dari satu kendaraan dalam satu gambar. Demikian presentasi Capstone Project yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.